dalamnya adalah blockchain dan smart contract-nya ya. Nah, smart contract-nya jelasnya seperti ini ya. Kita tahu catatan kalau dimasukkan ke dalam blockchain tidak bisa dirubah, demikian juga dengan smart contract ya. Dimasukkan sekali ditulis dia tidak bisa dirubah dan diimplementasikan di mana-mana, jadi transparan ya. Jadi menjadi bukti bahwa kontrak ini akan kuat ya. Nah, kemudian hal penting di dalam pembuatan aset, namanya digital aset tentu ada problem gini. Wah, saya mau menggadaikan tanah gitu, rumah atau barang itu namanya proses tokenisasi, mentokenkan aset ya. Prosesnya melalui proses minting ya. Artinya dibuatkan catatannya, dituliskan di blockchain. Nah, tokenization aset itu mencakup banyak aset ya. Rekan-rekan bisa lihat real estate, termasuk financial security, surat utang, kolateral ya, kemudian jaminan akan obligasi dan lain sebagainya, surat berharga negara ataupun yang lain, ataupun saham ya, itu bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa create token ya, create tokennya itu kemudian bisa kita jaminkan ya. Misalkan tadi Pak Andri gimana jaminan Pak Andri bisa balikin duit saya, kata Mbak Sania. Oh, saya ada kolateral nih, kolateral saya Bitcoin gitu ya. Jadi terjamin bahwa nanti uangnya akan dikembalikan ya. Dan ini ada satu buku, saya rasa wajib dibaca kalau ingin bicara, ingin paham tentang pembuatan token dan peran blockchain di finance, namanya buku Token Economy ya. Nah, ini bentuk dari digital asset itu adalah di bawah ini NFT namanya. Mungkin beberapa eh, tahun yang lalu tahu Gozali yang foto ya, dan mungkin tahu juga KTP-KTP dimasukkan ke dalam OpenSea. Kalau ini kita masuk ke use case yang lebih kompleks, yaitu yang dimasukkan adalah aset yang ada harganya. Di sini kelihatan macam-macam ya, ada identity, ada music, ada apa namanya, hak cipta dan lain sebagainya yang kita bisa tukarkan across the border ya. Jadi apa namanya, much more simpler ya. Misalkan kalau saya tulis salah satunya, lagu direpresentasikan sebagai NFT. Begitu lagunya dimainkan, NFT-nya langsung lagunya langsung men-trigger smart contract-nya langsung menjerit uang ke penyanyinya directly. Jadi nggak ada lagi intermediasi atau apa, publisher gitu ya. Jadi peran-peran intermediasi akan dikurangi. Nah, itu aset. Ini terakhir sedikit ya mengenai uang ya. Jadi kalau uang itu ada dua macam. Tadi saya cerita mengenai DeFi. DeFi itu uang yang beredar di DeFi itu biasanya uang terbitan swasta atau private sector. Namanya stablecoin. Selama bertahun-tahun kita gunakan stablecoin. Stablecoin itu apa? Stablecoin itu uang yang dijaminkan dengan uang fiat. Ya, misalkan satu USD satu USDT itu sama dengan $1. Satu satu token apa sama dengan 1 yen, atau satu token apa sama dengan 1 euro gitu ya. Itu adalah uang-uang yang dikeluarkan oleh private sector. Macamnya ada di sini, ada macamnya fiat ya, berdasarkan uang dunia nyata, ada berdasarkan kripto termasuk Bitcoin karena Bitcoin nilainya paling tinggi, Ethereum dan lain sebagainya. Ada juga yang algoritma ya, dia mengatur value-nya itu berdasarkan supply and demand ya. Nah, selama bertahun-tahun seperti itu, tapi mulai muncul yang namanya uang digital oleh negara, namanya CBDC, Central Bank Digital Currency. Termasuk di Indonesia juga ada, ya. Sedang kebetulan saya faculty member di Bank Indonesia, jadi studi ini sudah dilakukan banyak, ya. Namanya Central Bank Digital Currency. Uangnya nanti ada dua, uangnya dalam bentuk retail atau bentuk wholesale. Wholesale itu B2B. Kalau retail itu artinya digunakan masyarakat. Retail juga ada dua macam, mau berdasarkan rekening atau seperti uang cash di dunia nyata ya. Seperti uang cash, jadi kalau uangnya ada uang 5.000 di dompetnya Mbak Sania, itu uang siapa? Itu uang Mbak Sania. Kenapa? Karena ada di dompetnya Mbak Sania. Begitu uangnya pindah ke saya, itu jadi uang saya. Jadi itu namanya token based money ya. Kalau uangnya berdasarkan rekening namanya account based money. Di CBDC banyak. Jadi kita digital currency itu juga terinspirasi oleh blockchain ya. Ini ada detailnya mungkin nanti disampaikan belakangan. Nah, ini adalah
project ya, project Garuda, rekan-rekan bisa lihat bahwa nanti setiap kali uang ada dua ya, ada dua untuk uang 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 yang ada saat ini, uang dunia nyata untuk menjalankan roda perekonomian dunia nyata, uang digital yang disebut CBDC itu menjalankan roda ekonomi digital, termasuk di dalamnya ada tokenomics, metaverse, NFT dan lain sebagainya. Nah, CBDC sendiri sudah sangat ini ya, sangat apa namanya, gerakannya sudah sangat masif. Banyak sekali negara yang sudah menggunakan CBDC. Ada yang dalam proses riset, ada yang piloting, ada proof of concept, ada yang sudah launch. Jadi ini merupakan opportunity besar buat kita. Nah, kemudian rekan-rekan, jadi semua itu adalah hasil riset saya. Jadi ini adalah contohnya riset-riset saya, karena saya sebut saya adalah akademisi. Blockchain based finance itu saya ada dua paper, Springer dan F1000. Understanding crypto market menggunakan DeFi itu menggunakan network analysis. Tadi Pak Agung sudah menunjukkan visualisasi network analysis transaksi, very easy to use. Dan apa hasilnya itu bisa dapat pola-pola yang menarik ya. Selama ini pola transaksi yang terbang itu hanya dimiliki oleh bank. Kalau kita punya transparansi yang luar biasa di sana. Dan ini adalah review decentralized ecosystem, decentralized DeFi ecosystem. Jadi teman-teman kalau ingin belajar, ingin tahu lebih dalam, silakan dibaca. Ini paper saya ada alamatnya di ResearchGate ya. Cari nama saya Andrea Wapsa. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Mbak Sania. Terima kasih banyak Pak Andri atas paparannya. Baik buat Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kembali saya informasikan untuk nanti di sesi akhir pemaparan bisa langsung raise hand atau bisa dari sekarang untuk drop pertanyaan di kolom komentar. Dan kita selanjutnya akan beralih ke panelis terakhir kita pada sore hari ini. Ada Bapak Ahmad Bahaudin, PhD, yang akan membahas mengenai blockchain pada supply chain Islamic finance. Beliau merupakan seorang peneliti, akademisi, memiliki kekhususan dalam logistik dan manajemen rantai pasokan, teknologi blockchain dan simulasi sistem, hingga pengambilan keputusan dalam berbagai kriteria pendukung. Penelitian dan transfer teknologi terapan berbasis kecerdasan, pembelajaran green concept, dan isu-isu keberlanjutan. Pada saat ini, beliau juga aktif di Asosiasi Blockchain Syariah Indonesia atau APSI. Kepada Bapak Ahmad, kami persilahkan tempat dan waktunya. Silakan, Pak. Terima kasih Mbak Sania, yang saya hormati Prof. Hamam, Pak Robi, dan juga para pembicara Pak Agung dan Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk memaparkan materi yang menjadi apa namanya eh, tugas saya untuk saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu tentang blockchain for Islamic supply chain finance. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Andri ya terkait dengan blockchain di bidang finance. Nah, mungkin saya melengkapi saja karena fokus bahasan saya pada kesempatan hari ini lebih kepada Islamic finance-nya. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Andri mungkin secara umum ya, finance secara umum, maka pada sesi saya ini lebih kepada Islamic finance-nya. Nah, jadi kalau kita ketahui Bapak Ibu sekalian, apa itu Islamic finance? Jadi sesuai dengan definisinya bahwa Islamic finance adalah sistem finansial yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hari ini adalah syariah Islam ya. Dan tentu saja karena sistem finansialnya menerapkan syariah Islam, maka harus syariah compliant, artinya harus sesuai dengan syariah. Dan kalau kita tahu bahwasannya kalau dalam hukum Islam itu sumber dari hukum yang berlaku dalam Islam itu ada dari Al-Quran, kemudian dari hadis Nabi, kemudian ijma para ulama, kias dan juga ijtihad. Nah, kenapa sih kita perlu membahas terkait dengan Islamic finance? Karena kalau kita lihat, mungkin saya agak loncat dulu ke Indonesia gitu ya. Kenapa eh, Islamic finance ini sangat penting di Indonesia? Karena mayoritas dari penduduk di Indonesia adalah Muslim. Kalau kita tahu
Ini memang data yang dari beberapa tahun yang lalu itu populasi Muslim di Indonesia adalah 229 juta, mungkin sekarang sudah menambah gitu ya. Dan sekarang Indonesia itu kalau di waktu debat presiden kemarin juga dibahas gitu ya, Global Islam Index Indonesia itu ada di posisi ketiga SGIA, ya. Itu ada di posisi ketiga di bawah Malaysia dan Saudi Arabia. Nah, kemudian kalau kita lihat juga kalau dari sisi investasi itu Indonesia nomor satu ya, ada eh, total sekitar di sini ada 48 investasi ya, dan dari total keseluruhan itu ada 25,9 billion US dollar ya. Dan kenapa Islamic Finance ini untuk di Indonesia sangat penting ya, terutama memang banyak sektor-sektor yang lain ya, ada halal food, kemudian ada juga apa namanya pariwisata, kemudian ada juga fashion, farmasi, kosmetik, dan Islamic Finance sendiri itu diperkirakan di tahun 2025-2026 itu mencapai 5,95 triliun US dollar ya. Dan kita tahu tadi bahwa Indonesia sangat sangat besar sekali populasinya, maka sangat penting Islamic Finance ini kita galakan di Indonesia gitu ya. Dan kalau kita melihat bahwasanya ketika kita bicara Islamic Finance itu sebetulnya tidak hanya untuk orang Islam, karena kalau kita bicara Islamic Finance sebetulnya ya baik non-Muslim maupun umat Muslim itu bisa menggunakannya. Kenapa? Karena kalau dia comply dengan syariat Islam, dengan aturan-aturan dari Muslim, maka karena aturannya itu diambil dari apa namanya firman Tuhan, istilahnya firman Allah, maka itu juga bisa dimanfaatkan oleh non-Muslim gitu. Jadi kalau kita bicara tentang syariah compliant atau bicara tentang Islamic finance itu bukan hanya apa namanya khusus misalnya untuk orang Islam, tapi juga ya non-Muslim pun bisa menggunakan. Nah, berbeda kalau misalnya kita mengembangkan finance yang konvensional. Nah, ketika finance yang konvensional, maka eh, sebagai seorang Muslim karena terikat dengan ajaran Islam, maka ketika sistem itu bertentangan dengan apa yang sudah digariskan di dalam ajaran Islam, maka sebagai seorang Muslim kita tidak bisa menggunakannya, gitu ya. Jadi itulah sebetulnya perbedaannya, ya. Makanya walaupun yang mengembangkan misalnya bukan non-Muslim, tapi kalau dia bersesuaian dengan syariat Islam, siapapun boleh menggunakan, baik yang non-Muslim maupun yang Muslim juga boleh menggunakan seperti itu. Nah, kalau bicara tentang supply chain finance ini sesuatu yang apa namanya boleh dibilang topik keilmuan yang masih belum terlalu lama ya, masih baru gitu di bidang keilmuan dari supply chain. Kalau dulu lebih lebih membahas terkait dengan supply chain saja. Nah, sekarang ada topik baru lagi di supply chain management yaitu supply chain finance. Nah, ini sebetulnya adalah kelanjutan fokus pembahasan yang lebih mendalam. Jadi kalau sebelumnya hanya membahas terkait dengan pergerakan produk, kemudian pergerakan perpindahan jasa, ya, jasa, produk dan juga informasi, maka sekarang ada poin baru lagi di supply chain management, bagaimana kita juga membahas terkait dengan financingnya, financing di dalam supply chain. Dan kembali lagi ketika bicara tentang eh, finance, kita sebagai seorang Muslim itu perlu memperdalam terkait dengan apakah sistemnya itu sesuai dengan eh, syariat Islam atau tidak. Makanya ada yang disebut dengan Islamic Supply Chain Finance. Nah, kalau kita bicara terkait dengan supply chain flow, itu di dalam supply chain management ada tiga flow, yaitu flow produk dan service, kemudian flow informasi. Jadi kalau produk dan service itu flow-nya biasanya dari supplier, kemudian ke manufacturer atau local company, kemudian ke customer. Ya. Walaupun masing-masing ini nanti ada supplier, juga ada suppliernya supplier, kemudian customer juga terbagi lagi, misalnya ke ada distributor, ada retail, ada wholesaler, sampai kepada end customer. Nah, kalau dilihat dari alur ini juga ada aliran finance. Jadi ada tiga ya, aliran
ada flow good and service, kemudian flow information. Information flow ini dua arah. Nah, kalau financial flow itu dari hilir ke hulu gitu. Kalau flow-nya good and service itu dari hulu ke hilir. Nah, kalau kita lihat pembahasan supply chain management itu sebelumnya lebih banyak kepada pembahasan terkait flow of good and service. Nah, sedangkan sekarang ya ada pembahasan yang baru yaitu disebut dengan supply chain finance yaitu financial flow yang membahas tentang finance flow. Nah, ini gambarannya gitu ya. Kalau mulai dari supplier tier 2, kemudian contohnya ini adalah produk sepeda. Jadi produk sepeda itu mulai dari suppliernya iron ore, kemudian masuk ke frame producer, kemudian masuk ke bike manufacturernya, kemudian nanti turun ke hilirnya itu adalah ke apa namanya warehousing, kemudian turun lagi ke dealer shop dan sampai ke end customer. Nah, kita membahas supply chain finance itu membahas tadi ya aliran finance, bagaimana caranya supaya proses rantai pasok itu bisa berlangsung dengan lancar tanpa ada kendala finance, terutama ini untuk UMKM gitu ya, karena kita tahu kalau UMKM itu dia modalnya terbatas, kemudian ketika dia akan mengakses ke bank itu biasanya sangat sulit gitu ya, aturannya sangat sangat ketat, sedangkan biasanya UMKM itu terkait dengan pelaporan keuangan dan sebagainya itu masih belum belum rapi, sehingga inilah yang apa namanya disiasati supaya bagaimana ini bisa lebih baik lagi. Nah, ini contoh-contoh penerapan dari supply chain finance ya, yang masih istilahnya manual. Dia ada yang disebut dengan reserve factoring. Jadi kalau misalnya ada buyer di sini, misalnya bayarnya adalah UMKM, dia butuh barang ke supplier gitu ya, maka dengan memanfaatkan SCF platform, nah ini SCF platform inilah yang nanti bisa diterapkan dengan menggunakan teknologi blockchain ya. Jadi pesanannya bisa langsung disampaikan ke supplier, kemudian supplier akan mengirimkan produknya, kemudian nanti pembayaran dari terhadap supplier ini itu bisa dihalangi oleh bank. Sedangkan nanti si bayarnya itu akan bayar ke bank dan itu bisa memanfaatkan platform. Nah, platform inilah nanti yang bisa menggunakan teknologi blockchain sehingga dengan menggunakan karakteristik teknologi blockchain yang tadi sudah disampaikan, misalkan immutable gitu ya, kemudian menggunakan smart contract, prosesnya bisa lebih apa namanya cepat dan sebagainya. Nah, contoh yang lain adalah yang disebut dengan dynamic discounting. Ini juga sama. Nah, ini kalau mungkin sekarang sudah banyak ya dengan menggunakan ERP system. Walaupun ERP system juga sekarang sudah mulai dikonekkan juga dengan sistem blockchain. Nah, kalau di Indonesia sendiri, supply chain finance ini sebetulnya sudah mulai gitu ya, atau sudah banyak ya dengan adanya peraturan OJK terkait dengan kalau yang tahun 2020 terkait dengan penawaran efek yang melalui layanan urun jasa berbasis teknologi informasi. Nah, kemudian yang terbaru 2022 itu adalah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Dan kalau di Indonesia dikenal dengan istilahnya itu adalah eh, supply apa namanya sekuritas crowdfunding SCF gitu ya. Jadi singkatannya sama, tapi kalau yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya lebih luas yang disebut dengan supply chain finance. Nah, kalau di Indonesia ini menjadi sekuritas crowdfunding. Jadi kalau ada UMKM yang butuh tambahan modal, nah sekarang sudah difasilitasi ya, tidak perlu ke bank tapi dengan ke fintech. Dan fintech pun di Indonesia ini ada dua ya, ada yang konvensional yaitu asosiasi fintech pendanaan bersama ya AFPI, ini yang konvensional. Kemudian ada satu lagi adalah asosiasi fintech syariah Indonesia. Nah, hanya saja saya juga sudah mengecek ya, jadi dari kedua apa namanya asosiasi ini saya belum menemukan dari anggota asosiasi ini yang menggunakan teknologi blockchain. Nah, ini mungkin yang apa namanya proposal yang coba saya tawarkan gitu ya, bagaimana
teknologi blockchain ini bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia. Nah, kemudian kenapa tadi yang saya sampaikan? Kenapa kalau orang Muslim misalnya ketika akan mengakses finansial itu eh, tidak bisa semuanya digunakan, gitu? Karena di dalam ajaran Islam itu ada hal-hal yang dilarang, gitu ya, terkait dengan pemanfaatan finansial. Misalnya tidak boleh mengandung riba, tidak boleh mengandung goror, ya, tidak boleh dia gambling, ya, tidak boleh ada money trading, ya, tidak boleh ada monopoli, ya, kemudian tidak boleh eh, apa namanya kontrak yang tidak jujur atau tidak fair, kemudian juga perdagangan yang dengan yang tidak etis, ya, yang apa tidak jujur gitu antara satu penjual dengan atau yang pemberi dana dengan yang mengelolanya. Bahkan kita juga tidak boleh menjual barang yang belum kita miliki. Nah, inilah kenapa kalau di kita sebagai seorang Muslim ketika akan memanfaatkan layanan keuangan itu nggak bisa semuanya atau kita terima gitu ya, tapi harus kita cek, oh ini sudah sesuai atau belum. Nah, makanya tadi disampaikan ketika misalnya para provider ini memberikan layanan yang dia syariah compliant, itu bisa digunakan oleh orang yang non muslim maupun yang non muslim. Tapi ketika layanan keuangannya itu yang konvensional, maka kita sebagai seorang muslim itu harus mengecek dulu gitu. Oh, ini sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Kalau sesuai bisa digunakan. Tapi kalau misalnya tidak, maka tidak bisa kita gunakan. Makanya sebetulnya kalau kita memperbanyak yang berbasis syariah, itu sebetulnya semuanya bisa menggunakan. Kemudian kalau kita lihat kita landscape keuangan syariah di Indonesia, dan ini nanti yang bisa dikembangkan ketika kita akan menggunakan teknologi blockchain. Kita di landscape keuangan syariah di Indonesia itu sudah ada yang namanya bank umum syariah, ada unit usaha syariah yang di banknya, kemudian BPR syariah. Kemudian kalau yang non bank di sini ada asuransi syariah, pegadaian syariah, kemudian koperasi syariah. Kemudian untuk di pendanaan juga sudah banyak ya dari sukuk negara, sukuk syariah yang dikeluarkan oleh negara. Nah, kemudian kalau yang di sisi social finance itu ada dana haji, dana wakaf, kemudian zakat, infak dan sedekah. Dan ini juga yang kemarin sempat menjadi isu ya ketika misalnya ada proses pengumpulan donasi dari masyarakat tapi terjadi penyelewengan. Nah, ini mungkin ketika nanti kita menggunakan teknologi blockchain di proses ini, hal-hal seperti itu bisa dihindari ya. Nah, dan seperti kita tahu dana haji itu sangat besar, kemudian wakaf juga, potensi wakaf di Indonesia karena Indonesia mayoritas muslim juga sangat besar sekali. Belum lagi potensi dari pendanaan zakat, infak dan sedekah. Hanya saja yang menjadi PR adalah terkait dengan trust dan transparansi. Nah, terkait dengan trust dan transparansi ini nanti akan bisa diatasi dengan penerapan teknologi blockchain ya, terhadap pengelolaan dana-dana yang berasal dari masyarakat, terutama terkait dengan dana-dana yang berasal dari haji, wakaf, dan zakat, infak, dan sedekah, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi, seperti misalnya fraud dan lain sebagainya terkait dengan donasi ya, yang kemarin sempat ramai. Nah, ini mungkin kalau ini saya skip saja karena tadi sudah banyak dijelaskan ya oleh Pak Agung dan juga Pak Andri terkait dengan penggunaan teknologi blockchain ya. Jadi sebetulnya sangat banyak sekali gitu ya use case-nya di finance, mulai dari eKYC, kemudian loyalty and reward dan lain sebagainya dengan menggunakan smart contract itu memungkinkan dengan blockchain. Nah, tantangannya dalam penerapan teknologi blockchain dalam Islamic supply chain finance yang tadi ya, jadi bahwa ketika kita akan menggunakan teknologi blockchain untuk supply chain finance, terutama yang
syariah comply, maka ini kita harus memastikan bahwa proses yang terjadi misalnya dengan ketika kita akan memanfaatkan teknologi blockchain itu juga bebas dari yang tadi yang dilarang, misalnya riba, goror, kemudian gambling, itu semuanya suatu hal yang dilarang. Maka ketika kita akan menggunakan teknologi blockchain dalam Islamic Supply Chain Finance, ini juga harus bisa memastikan hal tersebut bisa sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, nah, potensial dari blockchain dalam penggunaan dalam Islamic Supply Chain Finance tadi ya terkait dengan transparansi, di mana kalau misalnya data itu sudah dirilis di dalam satu platform blockchain, maka dia tidak bisa diubah, ya. Kemudian bisa di-track transaksinya dengan mudah, bisa di-verify, tadi dicontohkan oleh Pak Agung. Kemudian juga bisa transaksinya bisa berlangsung secara cepat dengan menggunakan smart contract. Ya, jadi kalau smart contractnya dengan memanfaatkan smart contract prosesnya bisa lebih cepat. Kemudian juga ada profit loss sharing, dan yang misalnya tadi kalau dalam bank konvensional kalau kita naruh uang nabung, maka tiap bulan itu kita dapat bunga. Nah ini kalau dalam syariat Islam kan tidak diperbolehkan gitu ya, karena kalau tabungan itu dianggap akadnya itu dalam catatan sebagai akad hutang, sedangkan kalau hutang itu tidak boleh ada kelebihan. Yang dibolehkan itu kalau kita menaruhnya itu sebagai akad syirka, akad kerjasama. Nah, akad kerjasama itu boleh ada tambahan. Ini yang yang nanti perlu dipikirkan bagaimana proses-proses tersebut itu dituangkan dalam satu smart contract sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Kemudian yang tadi juga disampaikan oleh Pak Andre ya terkait dengan DeFi, Decentralized Financing. Jadi ketika kita akan menggunakan teknologi blockchain yang use case-nya untuk decentralized financing, maka juga itu harus dilihat decentralized financing-nya seperti apa, use case-nya untuk apa gitu ya. Kalau dia lending and borrowing, sekali lagi kalau di dalam syariat Islam lending and borrowing-nya nggak boleh ada tambahan. Tapi kalau misalnya di DeFi-nya itu digunakan untuk kerjasama ya syirka, maka itu boleh ada tambahan. Ini juga yang hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan ketika kita akan merancang suatu use case teknologi blockchain di Islamic Finance. Nah, secara umum sebetulnya kalau selain di bidang finance gitu ya, kita juga bisa memanfaatkan blockchain ini terutama untuk traceability di halal ya, terutama untuk halal produk, itu untuk memastikan misalnya sekarang misalnya mendekati hari raya kurban gitu ya. Nah itu kita bisa kalau kita menggunakan teknologi blockchain misalnya untuk proses penyaluran hewan kurban, maka kita bisa mentrace ini hewannya berasal dari mana, kemudian dikasih makan apa, kemudian nanti proses penyembelihannya sesuai dengan syariat atau tidak, kemudian nanti daging kurbannya diserahkan ke siapa, apakah memang sudah diterima oleh yang berhak atau tidak. Nah itu bisa kita trace kalau menggunakan teknologi blockchain dengan mudah, dengan cepat ya. Kemudian untuk halal, sertifikasi halal ini juga sama ya. Nah, kita tahu bahwasanya aturan yang baru itu mulai Oktober tahun ini, kalau tidak salah 2024 itu sudah berlaku undang-undang di mana setiap makanan minuman itu harus ada label halalnya. Nah ini juga kita sering melihat ada label halal yang dipalsukan. Dengan menggunakan teknologi blockchain sebetulnya hal seperti itu bisa dihindari dan bisa tidak terjadi lagi manipulasi, dan ini sangat membantu karena tadi mayoritas masyarakat di Indonesia adalah Muslim ya, dan itu kita mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa makanan dan minuman itu memang betul-betul halal dan sertifikasinya itu asli, dan itu bisa dilakukan kalau menggunakan teknologi blockchain. Nah terkait dengan smart contract tadi ya, jadi smart contract ini bisa membuat proses bisnis itu menjadi
lebih cepat ya, otomatis workflow-nya bisa dilakukan secara otomatis, kemudian tadi transaksinya transparan, kita bisa ngecek dengan menggunakan smart contract ini, kita bisa cek siapa saja walaupun memang itu sifatnya anonim gitu ya, tapi transaksinya sendiri bisa bisa kelihatan. Dan kalau kita bisa lakukan profiling seperti yang tadi dilakukan oleh Pak Agung, kita juga bisa tahu ini sebetulnya siapa yang melakukan transaksi ini ya. Kemudian juga eksekusinya decentralized sehingga tidak terjadi fraud, tidak terjadi human error. Dan human error, aktivitas aktivitas-aktivitas yang terkait dengan fraud itu semuanya lain dengan prinsip prinsip syariat. Jadi prinsip syariat kan tidak boleh ada kecurangan gitu ya, tidak boleh apa namanya harus jelas, tadi akadnya harus dan sebagainya, dan ini sesuai dengan prinsip yang ada di syariat. Kemudian terkait dengan decentralized financing untuk Islamic business, ini tadi yang ada peer-to-peer lending, crowdfunding dan investing tadi. Kemudian juga otomatis smart contract. Jadi kalau di Islam itu yang boleh adalah akad murabahah. Jadi kalau misalnya untung dibagi keuntungannya, kalau rugi juga dibagi kerugiannya sesuai dengan persentase modal yang dikumpulkan ya. Kemudian bukan kalau kita minjamin kemudian nanti dapat tambahan dari pinjaman itu nggak boleh, karena kalau peminjaman itu maksudnya termasuk ke dalam akad sosial kalau di dalam Islam. Jadi kalau akad sosial itu nggak boleh ada tambahan. Tapi kalau akadnya akad bisnis, akad syirkah, baru kita boleh mendapatkan tambahan sesuai dengan porsinya masing-masing. Pak Ahmad, mohon izin. Mungkin waktunya tinggal 1 menit lagi ya, Pak. Nah, sebetulnya Terima kasih. untuk penerapan blockchain itu sangat banyak ya ini di Islamic sector. Jadi bukan hanya di finance, bisa di ada finance sector dan non finance sector. Jadi tinggal kita mau menerapkan blockchainnya di baik, mungkin itu karena ini masih banyak. Kayak saya ingin menyampaikan terkait dengan apa namanya contoh-contoh yang ya, contoh-contoh penerapan Islamic finance yang sudah menggunakan apa namanya yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau di Indonesia ada beberapa proyek yang saya tahu sudah menerapkan gitu ya, walaupun masih belum banyak. Ini contoh-contoh proyek yang sudah ada. Ada dulu yang namanya Blossom Finance. Jadi Blossom Finance ini dia investor dari luar gitu ya, boleh berinvestasi atau membiayai proyek yang di Indonesia, dan dia menggunakan kripto. Kemudian untuk membiayai proyek yang ada di Indonesia di anggota koperasi, dan saya cek sekarang masih bisa berjalan, cuma dia belum menerima investor yang dari Indonesia, mungkin karena aturan di Indonesia yang belum menentukan itu. Jadi dia hanya investornya dari luar Indonesia. Kemudian kalau di halal blockchain, halal untuk di apa namanya supply chain, itu ada PT Seraya Selu yang ini juga yang menerapkan tadi untuk traceability produknya. Dan kalau di luar negeri itu sudah ada wakaf yang digunakan teknologi blockchain. Ini di Uni Emirat Arab ini juga ada yang blockchain untuk cek perbankan. Kemudian kalau networknya sendiri sekarang sudah ada beberapa network yang memang dia sudah syariah compliant. Contohnya ini adalah Marhaba atau MRHB Network. Kemudian juga ada Hak Network, ini namanya Islamic Coin. Kemudian ada juga Takatel ini untuk yield gain apa namanya protokol. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Andi, misalnya kalau mau staking, mau dapetin uang tambahan tapi yang syariah compliant, mungkin bisa menggunakan protokol. Dan ini sayangnya di Indonesia masih belum ada gitu. Nah itu mungkin kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian
yang punya ataupun tertarik untuk mengembangkan teknologi blockchain ini untuk Islamic finance di Indonesia karena potensinya sangat besar dan pasarnya sangat besar sekali. Oke, baik mungkin itu Mbak Tania, saya kembalikan ke Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, kita sudah bisa melakukan sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand, nanti bisa dibantu tim kami untuk unmute. Jadi bisa langsung bertanya kepada panelis, bisa diinformasikan nama dan asalnya, dan ditujukan pertanyaannya kepada siapa. Silakan Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin bertanya. Di chatting udah banyak tuh Mbak. Baik, kita sudah menerima beberapa pertanyaan nih di kolom chat. Saya juga sudah catat. Ada pertanyaan dari Bapak Bill Fatehan Fatoni kepada Bapak Andri Alamsyah terkait bagaimana CBDC dapat mempengaruhi kebijakan moneter konvensional dan stabilitas negara-negara dan sistem perbankan yang sudah mapan. Boleh dibantu jawabannya Pak Andri? Oke, baik. Terima kasih Pak atau Mas Bill. Semoga pasti join ya. Jadi ini CBDC, jadi kalau kita lihat monetary policy itu adalah kegiatan untuk melihat supply money dan interest rate ya. Jadi kalau secara kita lihat ya, begitu kita punya medium yang direct, yang bisa kita kontrol, maka proses itu akan menjadi efisien. Ya, jadi kita implement interest rate terhadap uang cash itu perlu kita bantuan intermediasi yaitu private bank ya. Tapi kalau kita misalkan kita uang juga kita tahu berapa kita kontrol uang dan lain sebagainya, kalau uangnya bentuk digital akan sangat mudah. Itu apa namanya di berbagai macam kondisi tidak hanya uang seperti itu. Tapi perlu dilihat bahwa CBDC ini bisa membuat hal-hal yang lebih dari itu, yaitu misalkan ini belum tentu terjadi. Kita melakukan programmable money, ya. Jadi uangnya dikasih ke orang yang membutuhkan dan uangnya itu harus di-spend untuk suatu kebutuhan yang sesuai dengan peruntukannya. Ya, misalkan uangnya untuk ini dan nggak boleh untuk yang lain. Nah, itu kita bisa melakukan programmable money karena uangnya digital, ya. Yang kemudian yang kedua financial inclusion itu luar biasa. Jadi mungkin kita akan melihat ke depannya itu terjadi perubahan bahwa uang itu tidak rumit lagi, tidak harus punya rekening, tidak harus pegang cash, tidak harus menunjukkan kartu identitas nanti misalkan ya. Nah, atau misalkan dengan adanya CBDC itu yang kita sebut dengan proses yang sekarang sudah efisien, yaitu transfer antar bank pakai PIFAST dan lain sebagainya, RTGS, itu kan cost-nya masih masih lumayan ya. Bisa direduksi lagi ya karena fully digital ya. Jadi banyak sekali keuntungan dari menggunakan CBDC karena ya sama saja dengan kebutuhan dengan kondisi digital pada umumnya ya. Dan tentunya ini akan mempengaruhi apa yang akan dilakukan oleh bank sentral, termasuk misalkan prudensial, ya makro prudensial. Bisa datanya makin banyak, kemudian bisa gunakan AI, ya AI yang kompleks seperti deep learning yang sekarang susah dilakukan karena datanya nggak granular, nggak kompleks, ya itu sekarang bisa dilakukan karena datanya from money, ya. Jadi sumber datanya itu dari uang digital itu, ya. Jadi kita akan melihat potensi yang luar biasa. Dan pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana dengan negara-negara di luar? Ternyata negara-negara luar yang suka pakai CBDC justru negara-negara yang sedang berkembang. Ya. Kalau negara-negara yang sudah matang dengan financial industrinya yang kuat, misalkan dolar atau yang lain, ya rada males gitu. Ngapain mereka pakai CBDC ya? Karena mereka pakai uang yang mereka lakukan juga udah sangat strong dominasinya. Tapi negara-negara yang di luar itu kita lihat ada misalkan BRICS ya, kita lihat negara-negara Cina, Thailand mereka cross border payment-nya juga pakai apa namanya CBDC ya. Mereka akan punya alternatif bahwa transaksinya itu tidak harus menggunakan mata uang dari negara-negara yang sudah kuat. Jadi ini menjadi insentif untuk justru negara-negara yang sedang berkembang. Mungkin singkatnya seperti itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Andri. Mungkin selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua. Ada dari Bapak Jafar Eli yang bertanya kepada Bapak Agung. Menyikapi
pernyataan Presiden terkait pencucian uang melalui aset kripto. Tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah teknologi blockchain dijadikan sebagai sarana suatu kejahatan keuangan atau kejahatan perbankan? Silakan, Pak Agung. Ya, ini cukup rumit ya. Artinya teknologi ini nggak bisa dibendung sebetulnya. Jadi eh, kalau kita bicara triple helix tadi di awal atau pentahelix atau helix-helix yang lain sebetulnya, ini saking banyaknya helix ya. Eh, yang pertama dari kegiatan kita ini harapannya bisa mendorong lah atau memberikan masukan kepada pemerintah, entah itu Bapepti atau yang lain sebetulnya. Kalau di sistem kita, EIC tadi itu ya, pendaftaran dan sebagainya itu memang bisa dilakukan. Tapi pada akhirnya decentralized apps-nya ini akan timbul di apps yang lain begitu. Nah, sehingga sebetulnya kalau kita bicara peer-to-peer lending tadi itu sebetulnya akan lebih sulit. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Sebetulnya kalau eh, apa pertanyaan itu untuk mencegah sebetulnya ya kita harus berkoordinasi dengan industri yang bergerak di decentralized apps begitu ya. Bagaimana mengkoordinir atau istilahnya jual beli atau apapun lah, entah itu sabu, entah itu untuk money laundry atau entah apapun lah. Nah, bahkan mungkin kalau kita bawa atau seret sedikit ke problem-problem yang katanya bahwa dana-dana apa pemerintah itu ada yang apa namanya dikriptokan dan sebagainya. Nah, sehingga ini perlu maturity ya dari pemerintah terkait dengan bagaimana supaya kan apa mencegah ini sebetulnya. Nah, kalau dari saya pribadi kalau terkait dengan mencegah itu caranya kalau kita mau bermain kripto ya, tapi kalau bagaimana saya mentransfer diam-diam ya nanti sebetulnya bisa dilihat gitu. Nah, itu bisa dari DEX-nya ya. Kalau apa namanya decentralized exchange-nya itu sebelum mereka IPO, itu kita bisa cek apakah ini nanti akan scam atau enggak begitu. Nah, sehingga eh, apa ya? Ini perlu satu komitmen bersama sebetulnya. Karena ini uangnya liar banget ya. Kalau kalau kemudian China dengan token invest ke XRP misalnya begitu, pertanyaannya sekarang jadi apakah Rp1 berapa dolar atau berapa yen atau berapa dinar dan sebagainya ini yang nggak bisa kita kontrol gitu. Makanya di Indonesia sebetulnya saya nggak tahu apakah masih abu-abu. Nah, nanti mungkin Pak Andri bisa menjelaskan lebih lanjut ya terkait dengan keanggotaannya di BI. Apakah ini masih abu-abu atau bagaimana? Bahkan saya melihat bahwa token-token yang di Indonesia ini nggak laku, Pak, begitu. Nah, saya nggak tahu ini problemnya apa. Sehingga kalau kita bayangannya, kalau sekarang kita mau beli apa-apa, standarnya adalah dolar. Dan kalau di token itu terkadang ya, terkadang itu ya tergantung misalkan harga USDT atau Bitcoin. Kalau itu rakul ke bawah, nah itu bisa nol nol betulan begitu. Nah, inilah yang menjadi problem bahaya. Nah, ini ada pertanyaan juga yang menyambung sebetulnya kalau blockchain itu disimpan di mana ya di wallet begitu. Kalau tadi DeFi-nya banyak ya kita nyimpen di situ. Nah, pertanyaannya kalau itu kita beli misalkan baju harga yang mau kita jual satu baju harga 100.000, ada yang beli nggak? Kita jual 80.000, ada yang beli nggak? Atau bahkan nol itu ada yang beli nggak? Tapi barangnya ada begitu. Nah, sehingga ini yang menjadi apa ya? Mungkin beberapa eh, teman-teman kita yang sering belajar di eh, saham yang nyata begitu, mereka masih belum berani untuk all in di kripto itu ya karena fluktuasinya cukup dahsyat ya begitu. Begitu apa namanya bank sentralnya Fed misalnya di Amerika bilang good afternoon gitu harganya udah naik turun naik turun naik turun nggak jelas gitu. Jadi menurut saya jawabannya adalah bagaimana menyikapi ya kita harus hati-hati dulu karena sebetulnya di sisi government sampai dengan sekarang walaupun itu sedikit banyak diatur di Bapepti tapi eksekusinya
how to do-nya bagaimana supaya ini perjalanannya akan menjadi baik dan seterusnya. Ini juga perlu apa namanya perlu waktu mungkin ya, karena saya lihat juga di rapat dengar pendapat dan sebagainya di Senayan itu juga belum membahas sampai detail ini begitu. Mereka masih apa ya? Saya nggak tahu apakah tiba-tiba kaget begitu nanti seperti apa. Jadi eh, baiknya kalau mau eh, bermain itu menurut saya bermainlah di blok N1 dan black N0. Jangan main di N2, N3, dan seterusnya. Itu sih, Mbak Sania. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Agung. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Riki Indra Gunawan. Mungkin pertanyaan ini bisa ditujukan kepada seluruh panelis. Pertanyaannya adalah, apakah industri fintech bagian P2P lending cocok untuk diintegrasikan dengan blockchain dan AI atau smart contract dalam kondisi saat ini? Apakah ada consideration tertentu dan perlu dipertimbangkan? Silakan. Mungkin mau dari Bapak Agung dulu, nanti dilanjutkan Pak Andri dan Bapak Ahmad. Sebetulnya kalau kita bisa lihat dari peer-to-peer lending atau enggaknya, sebetulnya kita lihat sisi API-nya itu berbeda, gitu ya. Smart contract apa namanya proses hashing-nya, proses security-nya dan sebagainya itu berbeda. Nah, menurut saya fintech yang ada sekarang ini belum mencerminkan smart contract yang betulan begitu. Nah, kemudian cocok enggak? Ya cocok-cocok aja gitu. Tinggal bagaimana semua menyepakati ini gitu. Nah, apakah kita mau bikin blok sendiri untuk di blok N1 begitu? Nah, atau kita mau jalan di atas Ethereum, kira-kira begitu. Nah, kalau seperti itu ya berarti ya bisa aja tinggal dibuat tadi terkait dengan mungkin di PowerPoint saya terkait dengan kerangka caranya mulai dari bawah, apa saja yang perlu disiapkan dan sebagainya. Ya itulah. Tapi di kita memang eh, belum ada yang berani menjamin atau menstandarisasi. Kalau kita biasanya mendirikan fintech itu kan mungkin harus izin sana sini nah gitu ya. Cuma kalau ini saya pikir belum ada apa industri yang independen di apa namanya di Indonesia yang betul-betul membawai, mengawasi dan sebagainya. Saya pikir ini PR juga bagi pemerintah gimana caranya untuk mempertimbangkan ini. Itu jawaban saya sih, Mbak. Keren ini. Pusing-pusing Baik, dah. terima kasih Pak Agung. Silakan Pak Andri. Ya, baik, terima kasih. Jadi pada prinsipnya fintech dan peer-to-peer lending itu ada ya karena memang ada demand, ada supply, ada demand. Ada orang punya duit lebih, ada orang yang butuh. Ya, makanya peer-to-peer. Tapi peer-to-peer yang terjadi sekarang memang mereka perannya ya secara kalau disebut fully desentralisasi enggak ya. Kalau mau dibuat fully desentralisasi tentu bisa. Problemnya model bisnisnya kayak gimana ya. Bagaimana mereka dapat money gitu. Monetisasinya gimana gitu ya. Apakah mereka bikin blockchain sendiri? Nah, menurut saya justru belum ada insentif buat mereka untuk melarikan diri, memindahkan ke blockchain forward gitu ya. Karena dengan cara sekarang aja mereka justru fokusnya akan mencari orang atau customer sebanyak-banyak ya nggak perlu maksudnya nggak perlu bukan nggak ada ya nggak ada insentif gitu buat masuk ke blockchain kecuali memang mereka sudah menemukan cara oh gini kalau monetisasinya dari transaction fee atau monetisasinya dari cloud storage ya udah ditentukan udah dihitung secara matang dan mereka melihat oh ada insentif selama mereka nggak menemukan bisnis model monetisasi menurut saya tidak perlu pindah gitu ya. Jadi kalau secara teknikal tentu bisa, secara hitungan bisnis menurut saya belum waktunya kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Mungkin Pak Ahmad bisa berbagi pandangannya Pak? Ya, kalau tadi dikatakan bisa atau tidak gitu ya peer-to-peer lending menggunakan blockchain, tadi seperti disampaikan oleh Pak Andri, kalau secara teknis bisa. Cuma kalau di Indonesia, nah di Indonesia sendiri itu kan kita masih terkendala bahwa saat ini yang diakui sebagai mata uang resmi itu adalah rupiah, gitu ya. Dan eh,
cryptocurrency di Indonesia itu statusnya sebagai aset. Nah, ini yang mungkin sebenarnya juga ada di apa namanya di slide saya gitu ya. Nah, ketika mungkin tadi proyek yang disampaikan oleh Pak Andri CBDC itu sudah jadi, nah itu mungkin baru bisa. Karena kan CBDC itu adalah rupiah tapi di dalam teknologi blockchain. Tapi untuk saat ini karena kripto masih dianggap sebagai aset bukan sebagai currency, nah ini juga yang jadi masalahnya karena nanti akan berbenturan dengan aturan yang ada di pemerintah gitu ya terkait dengan hal ini. Kalau masalah teknis bisa, pasti bisa. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Dan selanjutnya ada pertanyaan lanjutan nih buat Pak Ahmad. Pertanyaannya adalah, apakah ada fatwa atau ijma ulama terkait dengan penggunaan blockchain dalam sektor keuangan syariah? Silakan Pak. Oke. Berat ini Pak Ahmad fatwanya nih, berat. Iya, jadi begini, bedakan antara blockchain sebagai teknologi dengan cryptocurrency. Ya. Ini mungkin yang masih belum banyak dipahami. Jadi cryptocurrency itu adalah produk dari teknologi blockchain. Kalau blockchainnya sendiri itu clear, jadi ulama pun sepakat. Itu sama seperti teknologi-teknologi yang lain, teknologi internet, kemudian seperti yang sekarang, itu karena teknologi itu dia netral. Nah, yang jadi masalah adalah penggunaan kriptonya. Nah, ini yang masih berbeda pendapat. Jadi ada ulama yang membolehkan terkait penggunaan kripto, ada yang tidak membolehkan. Kenapa? Yang tidak membolehkan biasanya tadi karena volatilitasnya sangat tinggi. Nah, itu yang menyebabkan tidak diperbolehkannya. Juga biasanya karena yang ulama itu melihat ke ada underlying asetnya atau enggak dari kripto tersebut. Kalau dia nggak ada underlying aset itu biasanya nggak boleh sama ulama. Jadi yang dipermasalahkan itu bukan teknologi blockchainnya, tapi kriptonya. Ya, kalau teknologi blockchainnya itu clear, boleh. Makanya, nah kalau teknologi blockchain sendiri itu kan sebenarnya ada dua ya, ada yang private, ya, private blockchain, ada yang public blockchain. Nah kalau yang private ini sebetulnya tidak terkait langsung dengan apa namanya cryptocurrency. Cryptocurrency itu dipakai untuk teknologi blockchain yang sifatnya public blockchain. Ini yang membutuhkan cryptocurrency. Nah, kalau yang memang kebutuhannya itu bukan yang public blockchain, itu bisa menggunakan apa namanya yang private blockchain. Dan itu insya Allah tidak ada masalah dari ulama sendiri terkait teknologi seperti itu. Ya, kalau ijma belum ada ijma, Mbak. Kalau terkait cryptocurrency, ada yang membolehkan, ada yang enggak. Jadi belum masih perbedaan pendapat. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad atas jawabannya. Mungkin mohon izin Bapak dan Ibu mengingat waktu yang sudah hampir habis. Saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan terakhir yang mungkin bisa ditujukan pada Bapak Andri. Pertanyaannya, sudah sampai manakah riset CBDC di Indonesia, Pak? Kapankah dimungkinkan cross-border payment? Dan tadi sempat disebut juga bisa memanfaatkan deep learning. Apakah sudah ada riset mengenai hal tersebut? Terima kasih. Oke, Silakan, Pak baik. Andri. Terima kasih Pak atau Mas Tri. Jadi kapan diimplementasi? Oh, sampai di mana? Kalau sekarang sih masih di riset. Di tulisan di CBDC Tracker juga kondisi Indonesia masih di riset, ya. Implementasinya kapan? Saya sendiri juga nggak tahu, ya. Mungkin harus tanya ke Pak Gubernur BI, ya, kapan mau diimplementasikan. Kemudian justru cross border payment yang sekarang sudah banyak dilakukan, ya, pakai QRIS dan lain sebagainya, kita sudah bisa melakukan dengan Malaysia, dengan Thailand dan lain sebagainya. Jadi itu menurut saya preliminary lah, ya. Bisa kok sekarang. Kita mampu lah. Nanti CBDC akan memperkuat. Kemudian, nah, yang saya sebut deep learning itu gini, kita itu kebanyakan data itu data-data, kalau rekan-rekan tahu data ekonomi, ya, ekonometrik dan lain sebagainya. Data itu kan sangat jarang, ya, granularity-nya rendah gitu loh. Nggak bisa per detik, nggak bisa per hari, adanya per bulan, per minggu. Data-data keluar BPS, data-data inflasi dan lain sebagainya itu tidak granular. Nah, harapannya, kebayang nggak kalau uangnya itu digital, maka pergerakan uang, spending uang, ya, dan segala macam itu kan
secara granular dapat. Makanya kita bisa melakukan pakai deep learning. Nah sekarang deep learning yang kita mau lakukan, ya nggak ini forecasting pakai deep learning yang nggak optimal karena datanya nggak segranular yang diharapkan. Kita melihat interaksi antar fitur ya. Kalau di AI itu fiturnya apa saja pembuat apa namanya kebijakan inflasi atau apa segala macam. Itu kan kita banyak sekali tuh fiturnya. Mungkin kalau harga komoditi aja itu ada 700-an harga komoditi. Kan kita nggak tahu gitu ya. Ya harganya juga dimonitor juga susah ya dan mahal ya. Maka dengan semuanya itu terrekod dalam uang yang digunakan untuk transaksi sesuatu, maka kita dapat data yang luar biasa. Jadi logiknya seperti itu. Jadi sekarang ya kita sedang membangun, kita sedang riset. Jadi saat-saatnya peneliti bekerja nanti baru piloting dan lain sebagainya. Gitu ya. Mungkin semoga bisa menjawab. Terima kasih Mbak Sania dan Mas Ti. Terima kasih banyak Pak Andri. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berada nih di penghujung webinar integrasi AI dan blockchain pada sore hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Prof. Hamam dan Pak Robi, Pak Agung, Pak Andri, dan Pak Ahmad, serta seluruh partisipan yang telah antusias mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Dan harapannya semoga melalui webinar kita ada informasi dan informasi